warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketawafika pengawasan wonten ing santen dalam menika kanthi wawasan basmalah. Ini kan lagi membahas apa? Salat qodho. Salat qodho. Sing wajib mengqodho ki sapa lagi di antarane ki ana perbedaan ki mau lah kok. Sekarang sembuh dari gila non permanen. Tapi apa yang permanen kan aman ya. Permanen. Sebenarnya insya Allah mudah ya. Ya iya. Ana sing gembulunge kayak kumat-kumatan, ana sing gembulunge cacatan. Ada bayar. Belum permanen. Selawas. Iya, ana sing selawas. Permanen. Iya. Dina wonge kowe gembulung lah ya. Bar gue apa? Bar gue kok sadar. Maksudnya mari. Anggere wong wetane waras lah, waras. Ya pokoke wis pirang puluh tahun gue gemblong, ya sudah beberapa tahun itu gila, habis itu kok di waktu sholat dia sembuh, ya maka sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya wajib ngelakoni sholat, ya wajib ngelakoni, angger wis bisa, ya angger wis bisa, yang gerorong ya kewajiban sing kewajiban wong tua, kewajiban apa? Aja kabehan sing salahna guru iki ya. Wong tua kuwi duwe kewajiban. Ngalak-alakna kadang gurune, guru KPK ora ngundang. Dewa sing apa? Anake aku ora peying. Bisa ngundang. Orang tua ataupun kerabatnya sing ngajari lah. Ya, sing ngajari sholat atau apa. Tapi ya biasanya gemblung-gemblung nang sekitar kene ya. Maksudnya asli kene, asli Purbalingga tak kayaknya pada sholat ya. Iya ya. Wong adang malah sing gemblung ning sholat malah. Nang kali nang apa ya gue? Ya gue maksudnya. Tapi angger gemblung anu mbok sekangen di tepi ndae kae gue ya. Tepi ndae tangkut nang truk sok apane gigal nang limbangan, gigal nang kucukan, gigal nang sendana, gigal nang ambusane. Lah gue ta biasane ya ora biasane. Permanen. Lah gue anu jeneng permanen. Tapi kok mengko misale mari yang marine nang waktu salat wajib apa ora? Angger nang waktu salat duha, ora. Salat duha kan udah salat wajib, untuk sholat subuh, untuk sholat zuhur. Berarti kan aman, ya baru dia mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur monggo, karena di waktu duha. Oke, siki angger gembulungnya non permanen lagi ya sing di masalah. Ya, gembulungnya non permanen. Di awal waktu sholat kayak maksudnya wis adzan rampung gembulung. Kumat-kumatan. Ya gue. Adzan rampung apa? Gemblungnya tekan akhir waktu. Ya sebenarnya udah masalah gemblung mengko nang penjelasan para ulama gue anak ya gue mungkin sing disebut epilepsi gue ya. Sawan jalan. Epilepsi awan celeng. Epilepsi sawan ya. Sawan celeng. Iya. Celeng Ya, sawan. gue dikategorikan kayak gitu ya. Dikategorikan hilang akal kan. Angger ingson sih wis rampung ngendi wingi. Mengko dibuka-buka maning ya videone. Buka maning rekaman. Jadi di awal waktu zuhur dia masih sehat karena ya mungkin harus siap-siap mari masjid gandean ya. Habis itu malah setelah azan wis wudu bubedan sadar malah gemblung nek kakak iki. Mengko tekan apa? Tekan rampung asar. Berarti kan sempat sehat nang waktu zuhur kan ya? Sempat sehat di waktu sholat senajan nang awal-awal. Lep. Jadi mikir duhur, terus Hah? mikir duhur ya kakak Kiki ya tekan asar ora. Wis. Iya, wis zuhur ya. Wis zuhur, wis maksudnya wis adzan. Ya wis adzan kan berarti ya gue ora ana kaitane wis nglakoni sholat apa urung. Ya.
Ya urung biasanya ya urung. Bar gue kok wis bobot dan wis apa? Malah gemblong. Gemblong tekan asar mari ya kan. Asar mari. Lah gue maksudnya wajib nglakoni salat zuhur apa ora kan mau urung nglakoni salat. Tapi wis oleh waktu sholat. Iya kan oleh waktu zuhur kan? Oleh waktu zuhur. Angger apa gemblongnya sedurunge waktu zuhur sih aman gue. Gemblongnya sedurunge waktu zuhur. Terus sadare rampung waktu zuhur. Gue para ulama wis sepakat salat zuhur ora wajib bagi gue. Gue secara teknis ngomongnya apa-apa gue nyong jurusane nyong aja maksudnya. Nyong ya bingung ya ngomongnya wong sing gemblong deng ser kaya gue keprimet cangane ngomong salat tapi intine iki dibahas masalah fikih ya. Nyong ben mikir kaya gue nyong bingung malah nyong malah. Kene iki belum dorakan mutan yo. Sebenarnya mungkin pada kaya apa namanya linglung. Iya, linglung. Linglung gue kadang ya wis biasa sih ya sedurunge linglung ya biasa nglakoni salat tepat waktu ya. Apa ya biasanya perintah kon salat wis. Padahal urung. Lah gue mengko urusan yang lain ya, tapi ki bisa. Nanti para ulama sudah bersepakat. Para ulama menjelaskan apa? Wajib apa? Wajib sholat. Senajan ukur oleh awal waktu netok beradzan, berbuat gemblong tanah wajib melakukan sholat dulu. Ya gue secara teknisnya mbuh kayak ya. Jadi perintah apa keprime. Moga-moga ya sadar, Aku ora ngerti wong gemblong non permanen kuwe sadar apa orang ngrekake gemblong non permanen iku. Oh, Iya kan anggar kumat-kumatan berarti non permanen kuwe. Aku ora bisa sih ya, aku ora bisa mendeteksi ki pas lagi waras apa pas lagi gemblong apa cuma angel kan. Yaitu yang menjadi masalah sebenarnya itu dia sadar apa enggak gitu. Sadar belum melaksanakan waktu sholat nyong leng aja gue. Jajal sadar apa ora keleng aja gue, sadar apa ora. Pelase ya, kayak ujung gue olanan ya urusan kayak gue, kayak bahas fikih ya, lagi bahas fikih ya. Ujung gue olanan aja gue. Aku malah melas. Tadi kaget aja. Sebenarnya pada baik kayak penyakit ayan mau ya, ayan ya. Kenang sama ben ana iku kuwi. Wah, ge salat iki longkanang roh-moroh kan ya anu ana. Tapi kan itu kan bener yang mau. Jadi ya Allah, ki iya anu bener. Tapi ya mengko eleng ben asar. Ora sadar bahwa kayak ora sadar bahwa gue duwe penyakit kayak gue kan anu angel. Iya gue teknisnya sing madan angel teknis tapi secara fikih yang anggar sedurunge epilepsi sedurunge kenang sawan gue anu wis mlebu waktu salat ya secara fikih memang kudu nglakoni salat. Ya mbok keprime carane ya mbok kayak gitu. Mbok keprime carane. Wong kadang wis nyong salat kok dadi kan angel gue. Ya mungkin diberi diberi rosok, diberi udzur. Ora dihukum kadang kayak gue kadang waras, kadang ora. Oke, ya secara umum ya gue lah ya. Wajib mengqadha salat jika sempat mendapati waktu salat. Tapi belas anggar orang mendapati waktu salat zuhur, ora nang awal, ora nang tengah, ora nang akhir ya gue. Kok karo ngebleng sewaktu zuhur gue belas ora nang sadar ya. Ora nang sadar. Ya berarti gemblunge sedurunge zuhur kayak gue ya, sadare bar asar. Berasa bar ya maksudnya bar waktu zuhur sudah masuk waktu asar. Maka disepakati oleh para ulama kayak orang wajib zuhur. Tapi yang sempat sadar ke nang waktu apa? Nang waktu zuhur ya, baik di awal, di tengah atau di akhir, maka dia wajib. Lebih sing mandanangel masalah teknis. Tapi aku ora usah mikir-mikir ya gue. Jawabannya anak keluarga sih, tapi ya perlu dipikirkan gue mengko ilmu lain mungkin.
ilmu lain, ilmu psikologi atau ilmu yang lain. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu fikih. Oke, dianu ya, dibaca. Ya coba sing di garis bawahi baik. Idza afaqal majnunu. Jika orang gila sadar. Ya, orang gila sadar. Waqad baqiyan min waqti sholati, sedangkan waktu sholat itu masih tersisa. Mungkin di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya misalnya kayak gitu. Ya. Qadra rak'atin, ya. Kira-kira akhir waktu zuhur misalnya kau bisa melaksanakan 1 rakaat sholat gitu ya. Lazimahu fardul waktu, maka dia wajib melaksanakan sholat pada waktu itu. Sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib, apa sholat wajib. Wal majnunu ghairu mukallafin. Orang gila itu bukan mukallaf itu tidak diberi beban syariat, termasuk tidak diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu ketika gila. Ngeragi wala yalzamuhu qada'u ma taraka fi hali jununihi, dan tidak diwajibkan untuk nyarutang. Nyarutang apa? Nyarutang sholat yang ditinggalkan ketika gila. Orang anak kewajiban juga. Wanu di gemblong intinya orang mendapatkan kewajiban, orang mendapatkan beban syariat untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Illa kecuali apa? Kecuali ayyufiqa waqta sholat. Kecuali dia sadar, tapi dia mendapati waktu sholat. Mendapati waktu sholat zuhur, mendapati waktu sholat asar dan lain sebagainya. Sadar pada waktu itu ya senajan mungkin kurang dari 5 menit 10 menit, dia wajib melaksanakan sholat. Dia wajib melaksanakan sholat. Tapi khusus sholat sholat waktu yang didapatkan. Waktu yang didapatkan waktu zuhur ya wajib melaksanakan sholat zuhur. Sedurungnya orang usah. Nah, misalnya ini berarti bukan endengser ya. Bukan gila non permanen, tapi permanen tapi baru gue ya langsung sembuh total misalnya seperti itu. Fayasira kasobiyyi yablughu. Ini dikategorikan ataupun disamakan hukumnya dengan anak kecil. Habis itu apa? Balik. Ya, anak kecil ya ketika tidak mendapatkan tidak sholat 5 waktu, urung balik, ora apa-apa, ora terus ora. Dia ghairu mukallaf, tidak mendapatkan beban syariat. Orang gila tidak mendapatkan beban syariat sholat 5 waktu. Kemudian ya anak kecil juga tidak mendapatkan beban syariat sholat 5 waktu. Tapi baru gue kok balik, ya baliknya pas di waktu sholat gitu. Waktu sholat masih ya harus apa? Harus dilakukan ya, baik secara adat ataupun secara qada. Wala na'lamu fi dzalika khilafan, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal itu. Intinya kita disepakati oleh para ulama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi yang sudah kita jelaskan tadi. Oke. Siki wong murtad. Murtad ya. Murtad itu adalah ya orang yang beragama Islam tapi pindah agama. Jadi non muslim ya, tapi sedurunge Islam. Berbeda dengan non muslim asli, sing barang lahir. Urunan lah ya. Urunan itu beda, urusan ini adalah murtad orang Islam. Ya, orang Islam. Orang Islam baru apa? Masuk agama lain. Ya. Kalau mazhab Syafi'i wajib kodok ketika murtadnya. Lagi termasuk sing angel loh ya. Termasuk sing angel kudu melu. Angger sing berpegang teguh kepada satu mazhab ini harus ikut. Jadi murtad di 5 dina ya disuruh tangi. Sholat mengko wis murtad maksudnya mengko bali maring-maring Islam misalnya gitu. Oh, wajib.
Bener setahun yang udah Oh iya, ayo gue. pot ya. Ini. Copot. Moga-moga dewek ajak kosim. Tapi ini wis dibahas pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu kita disuruh apa? Istiqomah. Istiqomah ajek. Ya ajek ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ajek yang dimaksud ajek dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begini loh ya. Wong akar-bakar loh begini. Ya, tetap dalam keadaan apa tauhid aja kok sirik. Kowe sing kudu diistiqomah apa tauhide kowe. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus yang nomor loro adalah yang perlu diistiqomah apa? Tetap berada di agama Islam. Tetap memeluk agama Islam aja kok sing murtad iki. Aja kok siapa? Murtad. Sekali lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan apa? Beragama Islam. Jadi siap pasti lah. Ya, nanti pasti dewe murtad. Wa amal murtaddu, adapun murtad orang Islam yang apa namanya memeluk agama lain, pindah agama. Fayajibu alaihi qada'u sholawati ayyamir riddati. Maka dia wajib mengqada nyarutang apa? Sholat ayam meridati ketika dia murtad. Ya, luar biasa. Murtadnya setahun ya dulang ya setahun. Ipil ya. Tapi yang enggak jumhurul ulama, mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, jadi ini pindah agama, pindah mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, gue tuh jangan nunggu sing kepenak-penak ketok. Dila pindah. Jadi kepengennya apa namanya? Mazhab Syafi'i, mazhab Kahulu, jadi wa amal murtaddu fadzakara Abu Ishaq ibnu Syaqilan an Ahmad fi wujubil qada'i alaihi. Adapun orang murtad ya disebutkan oleh Imam Abu Ishaq bin Syaqilah dari Imam Ahmad bin Hanbal fi wujubil qada'i alaihi, bahwasanya orang yang murtad habis itu masuk agama Islam lagi maka dia wajib mengqada salat ketika dia murtad. Oke, murtad setahun ya kudu mengqada setahun. Oke. Intinya seperti itulah ya, intinya seperti itu. Gimana? Hilang akal karena sebab haram. Hilang akal karena sebab haram ya diantaranya nenggak ciu kayak gitu ya. Hilang akal ya. Minum-minuman keras sedurunge sholat duhur misalnya, anu lah ya, sholat duhur baik contohnya sing mandan anu ya, sing mandan gelis kan waktune antara duhur karo asar kan mandan gelis. Iya. Apa lebih gelis anu? Asar maghrib apa maghrib bisa lagi? Oh, maghrib bisa ya? Yes. Minum-minuman keras sedurunge maghrib. Habis itu apa? Habis itu sadare Maghrib. oh, sadare harisa. Sadare Bang. Tapi sih biasanya apa Bang? Hanya gue anu sholat ya. Beda pancen suasananya pancen beda jika kita bahas di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman turunnya apa namanya wahyu itu malah ya wong mabuk tetep nasi mikir sholat. Wong mabuk nasi tetep mikir sholat. Bahkan lagi mabuk kayak kepengennya sholat. Mulane anak ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati tempat sholat, maksudnya melakukan sholat. Ya, janganlah kalian mendekati sholat, maksudnya ajak kosi ngelakoni sholat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Loh gue anu anak sejarahnya gitu. Itu sebelum diharamkannya khamr. Nanti kan ada syariat, nanti ada anu lah ya, ada sejarah pengharaman khamr. Ya, sejarah pengharaman khamr. Nanti pas awal-awal urung gitu. Jadi bertahap memberikan larangan haram itu nanti bertahap. Begitu juga dalam berdakwah, orang sekaligus del gitu lah. Jadi bertahap.
Ya mungkin ada persoalan-persoalan, ada fikih-fikih yang saya belum sampaikan. Ya karena ini tetap harus bertahap. Kita langsung disuntek kabeh serincing tuh. Oh, iya udah sisakan nang kok. Nang Mbak. Umbene lagi gelem ngaji ya. Iya. Ben lagi gelem ngaji sini seret. Neraka ya. Wong sing wis biasa sregep salat ben empuh. Apa nek kajai kasih urung tahu. Makanya ini gelis balitat lah kasih dia ngaji lah. Oke, hilang akal karena sebab yang haram. Ini kan berarti karena sebab haram, yaitu minuman keras. Ya, kecubung apa macam-macam lah ya. Orang kurang udah sana ya. Mesti kan komik barang ya. Ya, Mbak. Aku laporin nang uji kuwi. Wacah telek tuku komik segera. Kerdus ke tuntut. Ya ilah. Apa sih? Arah lem ya, lem habis kala ya. Oke. Wajib mengkodo. Udah masalah angger. Belum sih biasanya paman kayak jalan ora gelem sholat to, lamun sak wong pas agian ben ora. Tapi ya ini secara fikih lah ya, secara fikih ngelem. Ngelem enggak apa, Wajib? Wajib mengkodo sholat ketika wis. Ngelem wajib mengkodo. Ama idza zala aqluhu bi muharramin. Adapun jika hilang akalnya dengan sesuatu yang diharamkan, ya lah nenggak omer dan lain sebagainya. Itu kan hilang akal tapi karena sebab butuh karena dari sononya. Angger dari sononya kan gemblong ya misalnya anu sekang kanane lah. Sekang kanane. Bi ansaribal muskira amdan. Ya. Misalnya dengan sesuatu yang haram ke misalnya nenggak apa? Nenggak sesuatu yang memabokkan. Amdan dengan sengaja. Aliman bihi yang ngerti angger nenggak gue mesti geleleng gitu. Muhtaron tidak ada paksaan. Orang nana wong sing maksa sukarela kok nggone nenggak sukarela. Orang nana sing maksa ora malah nu pengen dhewe. Awas sari badawaan atau meminum obat. Tapi mungkin obat apa? Obat tidur. Obat tidur tapi sebenarnya orang dia penyakit apa tapi anu lah nyong pengen lah jen atine tenang pikirane orang mikir kondangan baik misalnya ke sana orang kan ya daripada tangi baik pada ngantuk ya. Jadi minum obat tidur tapi jenengan orang meriang orang apa tapi jenengan kepengen mandan plong lah intine gue. Mandan plong ya minumnya sedurunge maghrib kok ya angin-angin ya isa kayak maksudnya kan. Liwai hajatin, minum obat tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan orang meriang, orang apa tadi jangan aku pengen anu. Wa huwa mimma yazulu bihil aqlu, ya. Obat tersebut itu bisa menghilangkan akal. Ya di antaranya obat tidur. Fazala aqluhu, lalu akalnya hilang, ya maksudnya setelah orang sadar dan lain sebagainya, lam tasihha sholatuhu. Salat yang dilakukan pada waktu itu maka tidak apa? Sah. Fa idza ada aqluhu, jika akalnya kembali kan maksudnya apa? Sadar maneh wis ora melayang-layang paling lazima hul qada maka wajib mengqodonya. Wajibnya rukun. Itu lah ini ya. Berbeda dengan hilang akal tapi karena dari sononya. Itu ya. Berarti gemblongnya sedurunge maghrib sadar pas waktu isya berarti dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Kan gue kan anu ora apa nih bukan hilang akal karena sebab haram kan bukan ya anu sekang kanane wong Allah nakdirna kaya gue. Oke wa amma sukru adapun mabok waman syariba muharraman dan orang yang menenggak sesuatu yang haram yuzilu aqlahu yang dapat menghilangkan akalnya waktan duna waktin itu apa namanya selama waktu sholat total berarti ya sedurunge maghrib sadar sebibare maghrib fala yu'athiru fi isqat at-taklifi wa alaihi qada'u ma fatahu fi hali zawali aqlihi maka tidak ada pengaruh gugurnya beban syariat maka kalau dia sempat sadar ataupun minumnya mungkin sebentar ini anu sengaja ya
sengaja terus karena sebab yang haram wa alaihi qada'u, maka dia wajib mengqadonya. Lana lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Wali annahu idza wajaba alaihi al-qada bi naumil mubaghi fa bi syukril muharrami aula. Jika ada seseorang yang mewajibkan qada dengan tidur yang diperbolehkan, misalnya turu sedurunge zuhur, tangi bar zuhur rampung wis mlebu asar, kira-kira wajib nglakoni salat zuhur apa ora? Wajib mbok. Dadi turu sedurunge zuhur, tangi wis rampung waktu zuhur, wis salat asar, wis waktu salat asar, wajib zuhur apa ora kuwi emang? Ya wajib. Anu sesuatu sing diperbolehkan sing ora haram, kan ora haram ora? Mboten. Wong ora haram be wajib kodo, pemandangan sesuatu yang diharapkan ya kudune ya. Wajib. Wajib. Wajib banget. Ya gue set nggih. Ya gue set. Wajib banget. Iya, wajib. Pada syukril muharrami aula, dengan sesuatu yang memabukkan, yang diharamkan aula, maka lebih diwajibkan. Sudah ya? Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.